يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين وقمع بهم ضلال فساد ولهم وأكن بذلك ملك كل المسلمين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين بالمصطفى خير ورمفني الغدا وبآله وبصحبه والتابعين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين فعليهم صلى الإله مسلما وعلى جميع المسلمين بكل حين يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarihi fid darain. Amin. Fa'lam hadhil jumlata fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yawlituna fiha. Fa'lam, maka hendaklah mengetahui siapa engkau hadhi akan ini al jumlah. Jumlah maksudnya kumpulan uraian-uraian yang disebutkan di sebelumnya. Yang terakhir di situ dikatakan bahwa sekalipun kita wajib nahi mungkar, jadi mencegah kemungkaran, tapi kita tidak boleh mencari-cari atau menyelidiki kesalahan orang. Jadi kalau tidak kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang tersembunyi gitu. Jadi kita tidak harus seperti itu. Dan bahkan itu tidak boleh ya, kita tajassus atau mata-matai orang padahal kita bukan intel gitu. Ya. Nah, mengapa musannif menegaskan ini bahwa dalam nahi mungkar tidak perlu harus mencari kesalahan, menyelidiki kesalahan orang. Nah, kata beliau, fa inna, karena sungguhnya kami musannif, ra'ayna, melihat siapa kami, kathiran akan jumlah yang banyak minan nasi dari manusia, yaghlituna yang keliru sama mereka kathiran fiha dalam hal tersebut, dalam jumlah itu. Maksudnya karena setiap orang dari kita wajib nahi mungkar, maka akhirnya mencari-cari kesalahan orang. Nah, itu tidak benar. Banyak orang keliru gitu, keliru dalam masalah itu. Dah. Kemudian selanjutnya ini hal lain ya. Wa minal muhimmi alla tusaddiqa wa la taqbala kullama yunqalu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkarati hatta tusyahida dzalika bi nafsika ila akhirih, dan seterusnya. Wa minal muhimmi, termasuk sesuatu yang penting, artinya yang harus diperhatikan dalam nahi mungkar itu apa? Alla tusaddiqa an la tusaddiqa
hendaklah tidak membenarkan, artinya tidak menerima, ya, tidak membenarkan siapa engkau, membenarkan atau mempercayai gitu ya. Tidak mempercayai siapa engkau, wala takbalah, dan tidak menerima siapa engkau, mempercayai dan menerima apa? Kullama akan segala sesuatu, kullama akan setiap sesuatu, yungkolu yang disampaikan, ya, yungkol disampaikan apa ma ilaika kepada engkau, ya. Artinya kita di dalam menerima informasi dari orang lain, apalagi itu menyangkut aib orang lain, kita tidak boleh langsung percaya gitu saja artinya, ya. Apa yang disampaikan minafalin nas, dari perbuatan manusia wa aqwalim, dan perkataan mereka nas, al mungkarati, yang mungkar. Artinya kalau hanya informasi tentang keburukan yang menyangkut keburukan orang atau kemungkaran dari orang, itu tidak boleh diterima, tidak boleh langsung, ya. Hatta tusyahida, sehingga melihat siapa engkau, hatta tusyahida, sehingga melihat siapa engkau, dzalika, akan itu apa? Itu sesuatu yang disampaikan tadi, apakah perbuatan atau perkataan. Melihat siapa engkau, dari kan itu binafsika, dengan dirimu sendiri, ya. Jadi ini jangan mudah percaya, apalagi zaman sekarang. Sekarang ini sangat mudah sekali orang memfitnah dengan adanya media sosial, ya. Itu mudah. Bahkan kadang-kadang hanya dengar-dengar, hanya lihat di YouTube, di Facebook, langsung beri komentarnya menyalahkan, sehingga terjadi gaduh, ya. Au yang kulu ilaika, ya. Jadi tadi kan tidak boleh mempercayai dan menerima setiap apa yang disampaikan pada kita, pada engkau, pada kita, sehingga kita melihatnya sendiri. Au yang kula atau menyampaikan akan itu sesuatu itu informasi, karena ilaika, kepada engkau, mukminun, siapa orang mukmin orang mukmin, taqiyin, yang takwa, la yujazifu, yang tidak berbicara serampangan, tidak asal-asalan, dan tidak bicara serampangan. Wala yaqulu, dan tidak berkata siapa dia mukmin itu, ilal haqqah, kecuali akan kebenaran. Jadi ini lihat dulu sumber informasinya, apakah bisa dipercaya atau tidak. Di sini mukminin taqiyin ini, mukminin taqiyin artinya sumber informasi yang bisa dipercaya biasanya, gitu ya. Kalau mukminin taqiyin itu pasti benar, jujur gitu, bukan pasti benar, pasti jujur. Ya. Nah, mengapa kita tidak boleh sembarangan mempercayai informasi yang disampaikan pada kita? Wadzalika, adapun itu tidak boleh mempercayai dan menerima setiap apa yang disampaikan kita dengan tanpa melihat sendiri. Istilah sekarang itu apa ya? Mengecek ya, atau check and recheck. Jadi mengecek. Kalau itu penting, kalau tidak penting tidak usah digubris gitu. Tapi kalau penting, menyangkut keamanan, itu harus dicek dulu gitu.
Mengapa kok kita harus begitu? Li'anna husnadzanna bil muslimin. Li'anna karena sungguhnya husnadzanna berbaik sangka bil muslimin kepada orang Islam. Amrun ialah suatu perintah lazimun yang wajib, yang pastinya wajib. Ya, dalam hadis disebut iyakum wadzann. Kita disuruh menjadi dzan, menduga-duga. Ya. Ada hadis lain, dzunnu bil mu'minina khairan. Hendaklah kamu menduga sesuatu, menduga baik kepada orang mukmin. Artinya orang baik-baik lah. Ini. Dah. Waqad kathurat, dan sungguh telah banyak ya. Waqad kathurat, dan sungguh telah banyak balaghatun nasi. Balaghatu apa? Pengaduan. Balaghat itu apa? Pengaduan an-nasi, manusia atau orang lah, manusia atau orang. Ba'dihim sebagian mereka nas ala ba'din atas sebagian yang lain. Wa amma, dan telah umum, wa man telah umum artinya kaprah gitu. Atas dahulu apa enteng atau mempermudah. Tasawul enteng apa? Ya tidak hati-hati fi dzalik, dalam hal tersebut dan menyampaikan informasi. Apa sekarang ini sudah masanya. Wa qallat, dan telah sedikit, wa qallat dan sedikit al-mubalatu apa kepedulian. Jadi kepedulian untuk berhati-hati, untuk ngecek gitu ya. Wartafa'at, dan telah hilang. Wartafa'at, dan telah hilang al-amanatu sifat amanah. Jujur atau dapat dipercaya. Ya. Wasara, dan menjadi al-mashkuru, orang yang disyukuri, yang disyukuri, yang diucapkan terima kasih gitu ya. Wasal menjadi al-mashkuru, siapa orang yang disyukuri, atau mashkurah gitu ya. Wasal menjadi al-mashkurah, orang yang disyukuri indan nas, di si manusia ini masyarakat gitu. Ini kebanyakan orang. Yang disyukuri cuman orang wafaqo, yang mencocoki atau sesuai. Siapa man hum, kepada mereka nas. Hum dan mereka nas. Ala hawa anfusihim, ala hawa atas keinginan. Hawa itu keinginan atau kecenderungan anfusihim, nafsu mereka nas. Ya. Jadi ini ya. Wa in kana, sekalipun ada siapa man wafaqo tadi, ghairu mustaqimin lillah. Ghairu mustaqimin ialah tidak istiqomah, artinya tidak cek gitu. Lillah, karena Allah. Wal madmumu, ini ataf pada al-mashkur. Wal madmumu, dan dan yang tercela indahum, menurut mereka nas, masyarakat ya. Siapa? Man, siapa orang? Kholafa, yang membedai. Kholaf, membedai. Siapa man hum, pada mereka nas, pada masyarakat. Wa in sekalipun karena ada siapa man abdan solihan, seorang hamba Allah solihan yang soleh. Ya. Wa yamdahuna fatarahu, maka melihat siapa engkau. Fataro, maka melihat siapa engkau akan mereka nas. Nas di sini orang-orang atau masyarakat. Yamdahuna, memuji siapa mereka. Yamdahuna, memuji mereka man akan orang la yastahilu, yang tidak layak, yang tidak berhak. La yastahilu, tidak berhak. Al-madha, akan dipuji. Orang tidak mestinya tidak usah dipuji. Kenapa kok begitu? Limuwafaqatihi, karena
mencocokinya man la yastahil. Mencocokinya man iyahum pada mereka nas, pada masyarakat. Ya. Wa sukutihi, dan karena diamnya man orang itu, wa sukuti, dan karena diamnya orang itu ala batilim, atas perbuatan salahnya nas, masyarakat. Ya. Wa yadhumuna, dan mencela. Bagaimana mencela siapa nas, masyarakat, man akan orang yukhalifu, yang membeda atau menyalahi, ya, siapa manhum kepada mereka nas, ya, wayan sohu, dan bermaksud baik, bernasihat, maksud baik, siapa manhum kepada akan mereka nas fi dinil, dalam agama mereka. Jadi ini kondisi masyarakat pada masa musannif. Nah, sekarang tentu lebih parah lagi. Pada waktu itu kata musannif, mudah sekali orang itu mengadu, ya, menyampaikan pengaduan, jadi mengadukan seseorang, ya, saling mengadukan, ya, saling mengadu dengan tanpa peduli dan enteng, artinya sembarangan, tanpa ngecek dulu, ya, serta dan itu apa, sifat amanah sudah hilang, sehingga orang yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu yang dipuji, yang disyukuri, sekalipun dia bukan orang baik, bukan orang yang istiqomah. Dan orang yang menyalahi keinginan masyarakat itu dicela, ya, sekalipun dia orang baik-baik, ya. Nah, ini terbukti sekarang jadi kenyataan seperti itu. Kemudian kita lihat masyarakat, artinya orang-orang banyak yang itu memuji orang yang tidak berhak dipuji, karena sebetulnya dia itu orang yang jahat, tapi karena sesuai dengan keinginan masyarakat, maka itu dianggap pahlawan, itu dianggap, karena muwafaqah, artinya sesuainya dia orang itu dan diamnya dia orang itu pada perbuatan salah masyarakat itu. Dan sebaliknya, orang-orang atau masyarakat mencela orang yang membedai atau berlawanan dengan keinginan masyarakat, sekalipun dia bertujuan baik. Nah, kata musannif, hadza halul aksar. Hadza, adapun ini, halul aksari, ialah keadaan kebanyakan orang pada masa musannif ini, pada masa, ya, sekarang tentu sudah lebih parah lagi. Illa kecuali man, orang asomah, yang melindungi, hu akan man, Allah, siapa Allah Ta'ala. Artinya keadaan seperti itu sudah menjadi budaya atau tren, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini memberi nasihat pada kita apa? Fawajib al-ihtirazu. Fawajib, maka wajib al-ihtirazu, ihtaraza itu apa? Ihtaraza, herzun itu asal maknanya benteng atau perlindungan, gitu ya. Ihtiraz, melindungi diri, ya. Ya, membentengi diri. Fawajib, maka wajib ihtirazu, melindungi diri. Wa tahaffudzu, dan menjaga diri dari hifdzan. Wa tahaffudzu, menjaga diri, wal ihtiyatu, dan hati-hati. Fi jami'il umuri, dalam semua urusan, semua perkara, semua urusan. Artinya jangan seenaknya, jangan sembarangan menerima informasi. Ya. Kenapa? Fa'inna zamana, karena sungguhnya zaman pada waktu itu. Nah, sekarang tentu lebih parah. Maftunun, ya, penuh godaan atau kacau. Maftunun, penuh godaan.
wa ahluhu dan ahlinya zaman, jadi orang yang hidup di zaman itu, anil haqqi dari kebenaran, anil haqqi dari kebenaran, nakibun menyimpang. Ya. Illa kecuali man orang sya'a yang berkehendak siapa Allah Ta'ala minhum di antara mereka ahluhu ahlinya zaman itu. Jadi hanya orang-orang tertentu dan itu sedikit ya. Wahum adapun mereka man sya'a itu al-aqallun ialah golongan yang sedikit. Ya tentu saudara, ketika kita melihat tren masyarakat sudah buruk, jelek, ya, kita tetap wajib amar nahi munkar dan tidak boleh kita ini merasa paling baik. Nah, ini yang harus dijaga. Sebab kadang-kadang ketika kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya, seolah-olah kita ini orang suci. Lah ini tidak benar. Sama-sama ada salahnya. Nah. Tapi sekalipun kita ini juga banyak salahnya, tetap kita wajib ketika melihat kemungkaran wajib mengingatkan. Ya tentu dimulai dari dirinya sendiri ya. Jadi kalau kita salah, kita harus memperbaiki diri. Artinya karena itu banyak introspeksi. Nah, baik, sekarang kita pindah ke sikap lemah lembut dalam nahi mungkar. Walam ketahuilah olehmu anna rifqah, bahwasanya belas kasih, bukan semuanya belas kasih, walutfa dan lemah lembut ya. Lemah lembut wa mujanabatil ghilzati, wa mujanabati dan menjauhi ghilzati, sikap kasar wal anafi dan kejam, aslun adalah suatu pokok atau pangkal, pondasi boleh, pokok atau pondasi kabirun yang besar, fi qabulil haqqi di dalam diterimanya kebenaran, fi qabulan diterimanya al-haqqi kebenaran, wal inqiyadi dan ditundukinya dan tunduk lahu kepada hak, kepada kebenaran, wal inqiyadi dan tunduk lahu kepada hak. Artinya apa? Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menasihati, mengingatkan orang, lakukanlah dengan lemah lembut dan jangan sekali-kali dengan kasar apalagi keras. Ya. Sebab kalau begitu kita tidak akan diterima. Belum didengar kita sudah marah orangnya. Kalau sudah marah emosi, tidak akan menerima nasihat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan Nabi Musa untuk mengingatkan Fir'aun ini orang yang sudah keterlaluan. Dia itu tidak hanya sombong memperbudak sebagian masyarakat rakyatnya, tapi Fir'aun itu mengaku Tuhan, rakyatnya suruh nyembah. Lah ini kan sudah luar sudah kesombongan yang luar biasa. Tapi bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa ketika akan menasihati Fir'aun? Ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, waqula lahu qawlan layyinan. Nabi Musa waktu itu didampingi Nabi Harun ya. Musa dan Harun berkatalah engkau kepada Fir'aun itu qawlan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Fir'aun yang sombong seperti itu, Nabi Musa masih diperintahkan lemah lembut. Kenapa? Sebab kalau kasar jelas ditolak. Sudah lemah lembut masih ditolak, mau dibunuh gitu. Ya, jadi ini cara dakwah nahi amar nahi munkar ini caranya harus baik. Selain tujuannya baik, isinya baik, caranya harus baik juga. Nah, isinya baik, tapi caranya tidak baik.
tidak akan bisa mencapai tujuan. Termasuk misalnya ya, kita ingin membantu orang atau menjamu tamu gitu. Itu kan bagus ya. Sebab itu bisa menyenangkan orang yang dibantu dan tamu yang dijamu. Tapi kalau caranya tidak baik, misalnya kita di waktu menjamu tamu menemui tamu ya, tamunya diberi kue ya, jajan, kemudian dilempar ini kuenya, pasti tamunya itu marah, kecewa, ya tidak akan dimakan. Nah, jadi ini akhlak adab di dalam bermasyarakat, termasuk dalam berdakwah, ini penting. Nabi itu berhasil dalam dakwahnya, itu bukan semata-mata kehebatan beliau dalam menyampaikan kebenaran, tapi juga akhlaknya yang menarik hati masyarakat. Nah, jadi harus lemah lembut. Oleh karena itu, fa'alaika bidzalik, fa'alaika maka hendaklah menetapi siapa engkau bidzalik akan itu. Itu apa? Itu rifqun, lutfun dan seterusnya. Ma'ama amartahu, ma'aman. Kamu lemah lembut, ma'aman beserta orang. Amarta yang menyuruh siapa engkau, nyuruh baik ya, menyuruh kebaikan. Siapa engkau hu akan man orang itu. Au nahaita atau mencegah siapa engkau hu akan man, artinya nahi mungkar. Au nasohta atau bernasihat siapa engkau hu akan man minal muslimin dari orang-orang Islam. Ya. Kalau orang kafir sama saja. Sebab mereka manusia dan punya perasaan juga. Artinya kalau kita ingin diterima dakwah kita, maka kita harus bersikap sopan santun kepada siapapun. Nah, sebab kita ini wajib nahi mungkar berdakwah ini bukan hanya kepada orang Islam. Ya sekalipun kepada orang Islam itu diutamakan sebab itu memperbaiki sesama muslimnya, termasuk diri kita sendiri. Tapi kepada orang di luar Islam, ya itu harus juga tentu lihat-lihat kondisinya. Nah, wasin siasatah, wasin dan dalam perbagus, wasin dalam perbagus dan bagus siasatah akan siasat. Fidzalik dalam itu. Ya, katakan siasat metode lah cara dalam hal tersebut. Wakallim dan bicarailah hu dia man itu orang yang kita nasihati. Wakallim dan bicarailah dia man kholian dalam keadaan menyepi. Kholian keadaan menyepi artinya tidak di depan orang banyak. Ya. Nah, sebab kalau kita menasihati orang di depan orang banyak itu bukan nasihat, itu namanya mempermalukan orang. Orang malu. Dan kalau malu, dia tersinggung. Akhirnya tidak akan menerima nasihat kita. Walin lahu janiban. Walin dan daklah lembut siapa engkau. Walin dan lembut siapa engkau lahu kepadanya, kepada man itu. Orang yang dinasihati. Janiban lambungmu, artinya janiban lambungmu. Lunak, lentur lunak lembut. Apa lambung lembut ini tak ada megera. Ya. Ya kecuali tentara. Kalau tentara itu kan biasa dilatih untuk tegap gitu. Karena akan menghadapi musuh, beda ya dengan selain tentara. Karena itu kalau kita ketemu tentara lalu tegap gera gitu. Biasa, jangan terkejut. Ya. Umpamanya kita mengatakan, Pak, sampean ke rumah Pak,
Dia jawab, siap. Nah. Kalau yang lain, insya Allah itu siap. Nah, ini tentara biasa seperti itu. Ya, karena itu menghadapi musuh. Gitu. Dididik. Ya tentu, saudara, biasanya yang belum berpengalaman banyak, yang pengalaman banyak seperti para jenderal itu biasanya sudah biasa. Gitu. Jadi jangan mudah terkejut. Nah, wafid lahu janahan, wahfid, dan dalam merendahkan siapa engkau, wafid dalam merendahkan siapa engkau, lahu kepada dia man orang yang kau nasihati, janahan akan ya, janah itu maknanya apa? Andaikan burung sayap. Nah, kalau ini kita kan tidak punya sayap apa? Lambung gitu aja. Jangan akan lambungmu. Artinya rendahkan lambungmu, jangan berlagak, jangan sombong katanya. Artinya lambang penghormatan terhadap orang lain. Artinya lambang ketawaduan. Tawadu itu artinya merendahkan diri, menghormati orang. Ya. Bukan menghinakan diri, tapi merendahkan diri untuk menghormati orang. Itu tawadu. Jadi kalau kita menunjuk, kalau kepada teman cukup dengan, kalau kepada orang yang lebih tua dengan jempol, lah itu namanya tawadu. Tapi kalau kita nunjuk dengan tangan kiri, dengan telunjuk gitu, padahal itu orang tua, lah itu sombong. Dan sekalipun kita tidak bermaksud sombong, tapi itu termasuk sikap sombong. Nah, kemudian kenapa kok kita harus begitu? Ya, lemah lembut, lunak dan seterusnya dalam berdakwah. Fa inna rifqah, karena sungguhnya bersikap lemah lembut. Fa inna rifqah, karena bersikap lemah lembut, maka nafi syai'in illa zanahu. Karena sikap katanya, karena sikap lemah lembut, maka tidak akan ada apa rifkun lemah lembut itu fi syai'in dalam suatu, illa zanah kecuali menghiasi, illa kecuali zana menghiasi apa rifkun lemah lembut itu hu akan syai'. Jadi kalau sesuatu yang disertai dengan sikap lemah lembut maka akan indah. Ya. Akan indah. Zanahu ini menghiasi artinya indah. Jadi misalnya ada orang kita sambil jadi apa? Ada orang tanya arah, mana ya arah jeding di sini, di sana, sambil agak bungkuk sedikit, senang itu. Ya. Jadi orang itu tanpa iddah karena adabnya. Wala nuzia min syai'in illa sana, wala nuzia dan tidak dicabut gitu. Wala nuzia tidak dicabut artinya dihilangkan. Apa rifkun lemah lembut itu min syai'in dari sesuatu. Ya, jadi sesuatu tidak disertai lemah lembut. Berarti disertai apa? Kasar. Sesuatu yang disertai kasar. Illa syanahu, illa melainkan syana, menjadikan cacat. Gitu. Illa syana kecuali menjadikan cacat apa? Rifkun itu hu akan syai', hu akan suatu. Jadi sesuatu perbuatan sekalipun itu baik, apalagi memang buruk, tapi tidak disertai sikap tawadhu, sikap lemah lembut, itu akan tidak indah, akan cacat, sehingga orang tidak suka. Jadi dari tadi ya ada orang tanya mana jedingnya masjid di sana. Cuek gitu. Itu di belakang sana. Itu ya sudah ya bukan terima kasih ya sudah itu marah ya. Jadi ini pentingnya adab ya. Dan adab itu kita lakukan dengan tulus, jangan ada maunya gitu ya. Kalau adab tapi ada maunya, ada tujuan busuk, bahaya.
Itu seperti apa? Istilahnya musang berbulu ayam. Ya itu membahayakan. Ada kiai turun dari bis dulu itu. Datang orang. Mari kiai barangnya saya bawakan. Ya sudah kiainya merasa tersanjung. Ternyata orangnya itu menghilang. Barangnya diambil. Copet. Nah, kalau itu ada maunya ya. Itu jahat. Penjahat yang munafik. Nah, ya, jadi kita tetap zaman sekarang ini saudara tetap waspada. Sekalipun orang itu nampaknya baik, tapi jangan sudzon. Ya. Nah, hanya kita kalau kepada orang lain harus bersikap baik, menyenangkan, dengan tulus tentu. Nah, kama qala alaihissalam, kama qala. Jadi begitu itu kita disuruh lemah lembut dan seterusnya. Dan bahwa lemah lembut itu membuat indah perbuatan seorang. Itu kama qala sebagaimana mengatakan alaihissalam, siapa Nabi alaihissalam. Itu hadis. Wa kama qala, dan sebagaimana berfirman. Wa kama qala, dan berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, li rasuli, kepada rasulnya Allah dalam Quran. Apa firman Allah kepada Nabi? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin, maka sebab kasih sayang. Maka dengan kasih sayang minallah, dari Allah, lintah engkau bisa bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut siapa engkau Muhammad lahum, kepada mereka. Mereka kaummu. Artinya ketika orang itu baik, termasuk Nabi sendiri, itu karena pertolongan Allah, kasih sayang Allah, bukan baik dengan sendirinya gitu. Ya. Lalu firman Allah selanjutnya kepada Nabi, walau kunta faddan, walau andaikan kunta ada siapa engkau faddan, kasar. Fadhon kasar. Jadi ya kasar, bicaranya kasar. Walidul qalbi, keras hati. Hatinya keras. Ya kasar itu biasanya timbul dari hati yang keras. Seandainya engkau Muhammad kasar dan keras hati, lam faddu, niscaya akan menjauh siapa mereka, kaummu itu. Lam faddu, niscaya akan menjauh mereka itu min haulik, dari sisimu, minhalik dari sisi. Nabi itu sebetulnya disenangi kaumnya dari kecil, sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin pamannya. Dan ketika merehab Ka'bah, orang kan hampir suku-suku Mekah itu hampir perang, hampir rebutan menaruh Hajar Aswad. Akhirnya mereka bersepakat, ya kalau gitu kita jangan rebutan. Nanti siapa yang datang pertama kali ke masjid, dialah yang disuruh menaruh Hajar Aswad. Ternyata yang datang itu Nabi. Dan ini izin Allah ya. Mereka gembira, wah ini Muhammad yang datang. Ya kebetulan. Ya. Akhirnya Hajar Aswad itu diserahkan kepada Nabi untuk menaruh di tempatnya di Ka'bah. Bagaimana cara Nabi menaruhnya? Apakah Nabi itu lalu monopoli? Ya, ditaruh sendiri? Tidak. Nabi itu mengajak suku-suku Arab waktu itu yang hadir di waktu itu di Masjidil Haram, mengajak untuk mengangkat Hajar Aswad beramai-ramai. Jadi Hajar Aswad itu ditaruh di kait, kemudian kepala-kepala suku itu, perwakilan suku itu mengangkat semua ke masjid, dan nyampe di masjid yang menaruh memang Nabi. Jadi Nabi itu punya kepemimpinan sejak muda. Gitu.
Ini mempersatukan masyarakat. Sekalipun beliau sudah dipilih sebagai pemimpin, tetap persatukan. Jadi disenangi Nabi itu. Hanya Nabi itu mengapa akhirnya dimusuhi, bahkan mau dibunuh? Ya karena Nabi menyampaikan kebenaran. Masyarakat waktu itu menentang kebenaran disampaikan oleh Nabi, bukan benci Nabi, bukan benci kebenaran. Sehingga ketika di awal-awal dibiarkan Nabi itu berdakwah, tapi kan Nabi tidak berhenti berdakwah itu, terus menyampaikan kebenaran. Wah, kalau gitu Muhammad harus dihabisi. Kalau tidak dihabisi nanti habis kita. Akhirnya mau dihabisi, tapi Allah melindungi sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi ini sikap bijaksana, lemah lembut dalam segala hal, termasuk dalam dakwah ini sesuatu yang harus wajib. Kemudian ini pindah pada hal lain. Wa qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala ini dalam surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Ya, artinya wala takunu, dan janganlah ada siapa kalian, kalladzina tafarraqu ialah seperti orang-orang, artinya meniru gitu. Meniru atau seperti orang-orang tafarraqu yang berpecah belah. Tafarraqu berpecah belah, wakhtalafu dan berselisih. Siapa mereka? Mereka orang-orang itu. Kamu jangan niru umat-umat dahulu yang mereka berpecah belah dan berselisih. Mim ba'di ma ja'a, mim ba'di sesudah. Mim ba'di ma ja'a sesudah datang. Mim ba'di ma ja'a sudah datang, hum kepada mereka. Mereka alladzina orang-orang itu al-bayyinat, apa bayinat? Bayinat itu apa? Bukti yang jelas, bukti kebenaran yang jelas. Ya. Jadi apa? Kalau sudah jelas, keterangan itu sudah pasti benarnya, karena dalam Quran sudah jelas gitu ya. Maka kita tidak boleh berselisih lagi. Gitu. Kecuali kalau masih tidak jelas maknanya. Sekalipun itu jelas-jelas Quran, tapi maknanya tidak jelas, sehingga boleh berbeda dalam menafsiri. Itu boleh. Tapi kalau sudah jelas, bayinat. Ya. Jadi kalau sudah jelas, itu tidak boleh berselisih. Ya. Nah, kalau berselisih itu menunjukkan cari-cari kesalahan. Gitu. Nah, ini larangan. Jadi larangan kita untuk bercerai-berai, untuk berpecah belah dan berselisih sesudah tentang suatu kebenaran yang jelas-jelas, yang sudah jelas benarnya gitu. Nah, firman Allah ini nahyun, ialah larangan. Nahyun adalah larangan minallah dari Allah, li ibadi bagi hamba-hambanya, al-mu'minin yang beriman. Larangan apa? Larangan anit tasyabbuhi, dari meniru, menyerupai atau meniru, bil mutafarriqin kepada orang-orang yang berpecah belah, al mutalifin yang berselisih, fi dinihim tentang agama mereka, min ahli kitab dari ahli kitab. Jadi, ya, wa ulaika, adapun mereka itu mutafarriqin al mutalifin tadi, alladzina ikhtalafu, ialah orang-orang ikhtalafu yang berselisih fi dinihim tentang agama mereka. Lahum, ialah bagi mereka, azabun, adapun siksa, azimun yang besar, ya dari Allah. Jadi artinya kalau sudah jelas jangan ditakwil-takwil sehingga terjadi perselisihan, perbedaan, dan akhirnya berpecah belah. Perselisihan, perbedaan pendapat, ikhtilaf dalam urusan yang tidak jelas, yang multi tafsir istilahnya, yang maknanya itu bisa tafsirnya tidak jelas, itu boleh dalam agama Islam, itu boleh. Jadi
Itu dalam bidang fikih utamanya. Itu antar imam, antar ulama itu sering terjadi perbedaan pendapat. Tapi sekalipun berbeda pendapat, jangan berpecah belah karena itu. Jadi yang tidak boleh itu pecah belahnya. Kalau berbeda pendapat dalam hal-hal yang tidak jelas benarnya, itu boleh. Tapi dalam hal yang sudah jelas benarnya, tidak boleh juga. Nah, misalnya masalah akidah, tentang keesaan Tuhan, tentang apa, kebenaran Al-Quran yang sudah terbukti itu lalu kita masih mencari-cari apa kesalahannya sehingga timbul perbedaan, itu tidak boleh. Nah, jadi akan ada sanksi dari Allah. Oleh karena itu fasta'zim rahimakallah, fasta'zim. Jadi tadi kan Allah mengancam, di sini diancam azabun azim, siksa yang berat, yang besar. Karena itu fasta'zim, maka hendaklah menganggap besar siapa engkau. Rahimaka, semoga merahmati siapa engkau Allah, siapa Allah, jiddan, dengan sungguh-sungguh. Azaban yang akan siksa, azaban akan siksa sama yang menamai, hu akan azab, al-ilahu siapa Tuhan, al-azimu yang maha agung. Tuhan itu menyebut siksa itu aziman, siksa yang besar. Azabun azim, jadi siksa yang besar. Karena itu tidak main-main artinya seperti itu. Watafakkar, dan hendaklah merenung siapa engkau. Watafakkar, dan merenung siapa engkau fi, tentang itu, tentang siksa yang besar tadi. Wanjuh, dan selamatkan binafsika, dirimu. Wanjuh, dan selamatkan binafsika, dirimu, minhu, dari azabun azim, siksa yang besar itu. Caranya gimana? Wadzalika, adapun itu menyelamatkan dari siksa yang besar itu, bimulazamatil kitab, dengan menetapi Alkitab, Quran, wasunnah, dan sunnah Rasul sebagai penjelasan dari kitab. Jadi harus berpegang kepada Quran dan hadis. Wa mujanabati zai, dan menjauhi penyimpangan. Zaigun itu melenceng, ya, melenceng wal bidah, dan penyimpangan dari Quran dan hadis. Apa penyimpangan? Ya, penyimpangan itu jelas menyimpang, bertentangan. Nah, kalau berbeda tafsir tapi tetap tidak menyimpang dari Quran dan hadis, tapi hanya pemaknaannya berbeda, itu bukan bid'ah, bukan. Wal ara'il mukhtalifah, wal ara'i, dan pendapat-pendapat al-mukhtalifati yang berselisih, wal awa'i, dan keinginan-keinginan al-mutafarriqati yang berbeda-beda, yang bercerai-berai gitu, atau beda-beda. Artinya kalau terjadi perbedaan ya dialog, diskusi gitu, untuk cari kesamaan. Nah, kalau tidak putus ya terima perbedaan itu. Gitu. Kalau umpamanya tidak bisa sama ya jangan dipaksakan. Ya. Kemudian wa'lam, ketahuilah olehmu, kata musannif, ini bukan hadis, annau, bahwasanya, kama tafarraqu, sebagaimana berpecah belah, ahli kitab, siapa ahli kitab, siapa ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani, al-Yahud dan Nasr. Itu banyak sekte-sektenya. Wahtalafu, dan berselisih mereka fi dinin, dalam agama mereka. Sebagaimana mereka Alkitab berpecah belah, faqad tafarraqat, maka sungguh telah berpecah belah. Maka sungguh berpecah belah hadil ummah, ini umat kita, umat Muhammad ini. Wahtalafat, dan berselisih seperti umat aidon pula. Jadi perpecahan itu bukannya terjadi pada umat-umat di luar Islam. Di kalangan Muslim juga sama.
Hanya begini, saudara. Kalau kita lihat perpecahan itu, apalagi kalau perbedaan pasti boleh lah. Tapi perpecahan itu memang ada, kita akui ya. Perpecahan di kalangan umat Islam itu ada. Terutama dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Khususnya kalau menyangkut politik. Jadi hati-hati. Bagi kita yang terjun ke politik, hati-hati jangan menjadi pemecah belah. Politik itu untuk kesejahteraan rakyat, ya, untuk keselamatan rakyat dan negara. Jangan sampai saking semangatnya sehingga memecah belah umat, memecah belah bangsa. Berbeda pendapat silakan. Sebab apa? Sebab politik itu masalah ijtihadiyah. Sesuatu yang tidak qat'i, yang tidak ada dasarnya, yang pasti tidak ada. Itu hasil pemikiran, perenungan, lalu timbul pendapat. Dan pendapat itu dalam hal seperti itu sudah pasti. Maka kita tidak boleh lalu menganggap orang yang berbeda pendapat dalam masalah politik ini sebagai musuh, selagi mereka tidak memusuhi kita. Nah, ini dalam masalah agama. Ini terjadi pecah belah juga, bukan hanya di kalangan Yahudi dan Nasrani, tapi di kalangan kita. Hanya alhamdulillah ya, kita bersyukur juga. Perpecahan di kalangan kita itu tidak sampai kepada hal yang prinsip masalah ketuhanan. Kita sepakat bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Kita sepakat bahwa sumber ajaran kita itu Quran dan Sunnah. Hanya di dalam menafsiri lah itu yang kadang-kadang berbeda. Jadi tidak sampai pada hal yang prinsip. Karena itu kita jangan sampai mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan kita. Nah, berbeda dengan yang di luar. Yang luar itu, di luar kita, itu tentang ketuhanannya saja berbeda. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan satu, dan seterusnya. Ya. Kalau kita alhamdulillah masih tauhid semua gitu. Sekalipun pemaknaan tauhid itu macam-macam. Ada yang pokoknya tidak boleh tawasul. Itu merusak tauhid gitu. Tapi menurut kebanyakan ulama boleh saja. Sebab tawasul itu bukan berarti mempertuhan wasilah, mempertuhan perantara, bukan. Sama dengan kita sakit berobat. Apakah syirik? Ya. Obat, mempertuhan obat itu enggak. Itu sabab saja, wasilah. Kita tetap percaya, yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Karena itu tawassul menurut kita itu boleh. Asal jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan sampai seolah-olah kita itu tidak akan selamat kalau tanpa wasilah itu. Lah ini keterlaluan. Kita tetap minta keselamatan kepada Allah, tapi melalui wasilah itu, gitu. Melalui perantara. Sudah. Ala ma akhbar bihi, ala ma akhbar, atas atau sesuai gitu ya. Atas sesuai ma sesuatu. Hadis ya. Akhbar yang memberitakan bihi akan hadis itu Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, dalam sabda beliau. Nabi itu bersabda. Sabdanya yang menjelaskan tadi apa? Iftaraqatil yahud. Iftaraqat, berpecah belah al-yahud, orang-orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina, ala ihda atas 1 wa sab'ina dan 70. Ala ihda atas 1 wa sab'ina 70, artinya 71 firqatan, kelompok, golongan. Firqatan, golongan. Jadi sabda Nabi, orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, waftaraqat, dan berpecah belah an-nasara, siapa? Orang-orang Nasrani.
Ada senatain atas 2 wasab'in dan 70. Tadi 70 firqatan golongan. Wasataftariku dan akan berpecah belah. Wasataftariku dengan berpecah belah ummati siapa umatku. Ummati siapa umatku ala salasin atas 3 wasab'in dan 70 firqatan golongan. Ya, ini saudara, apakah 70 sekian? 71, 2, 3. Apakah itu pasti persis seperti itu? Ya, begini. Sama dengan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman, bentuk-bentuk keimanan. Nabi bersabda, gimana? Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabangnya. Apakah memang hanya itu bentuk-bentuk keimanan, apa hanya 70 lebih? Ternyata tidak. Ternyata bentuk-bentuk keimanan atau ekspresi ya, keimanan itu banyak sekali. Bukan hanya 70. Lalu 70 lebih itu apa maksudnya? Banyak. Orang 70 atau 7 itu sering dijadikan simbol, lambang bilangan banyak. Ya. Jadi 7. Jadi katanya, petong mulut lama sekali. Bukan petong tahun, bukan. Petong mulut itu lama sekali. Waktu yang sangat lama. Misalnya ada orang jarang mandi, jebak. Oh, kamu itu petong mulut tak mandi. Bukan petong mulut ongku. Ya, mulut itu si maulid ya. Bukan 7 tahun tidak mandi. Artinya lama tidak mandi gitu. Jadi 7 atau 70 itu jadi lambang dari bilangan yang banyak. Jadi tidak harus persis seperti itu. Barangkali saya tidak akan mengatakan ini. Sebab sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa 70 sekian itu memang begitu katanya. Tapi barangkali sebab kenyataannya tidak seperti itu. Barangkali 70 lebih itu adalah lambang dari bilangan yang banyak. Artinya umat-umat ini, baik umat Islam maupun umat-umat terdahulu, ini sudah terpecah belah dalam jumlah yang sangat banyak. Dilambangkan dengan lambang 70. Ya. Ya Allah alam, ini yang paling tahu itu Nabi. Nah, lalu kata Nabi, kulluha finnar. Kulluha sebagian, kulluha semuanya ya, kulluha semuanya golongan-golongan itu finnar, masuk neraka. Dalam neraka yang masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Yang benar itu satu. Tapi dalam hadis yang lain saudara ada kulluha fil jannah illa wahidah. Jadi semua masuk surga kecuali satu. Ini mana yang lebih kuat? Tapi kebanyakan ulama meriwayatkan di sini seperti ini, kulluha finnar illa wahidah. Ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu yang mana? Nah, kita tidak boleh memvonis sesuatu yang tidak yakin, yang tidak pasti. Jadi kita merasa paling benar, yang lain pasti salah masuk neraka. Tidak boleh. Ini maksudnya supaya kita itu hati-hati di dalam beragama, supaya mencari agama, mengikuti agama itu atas dasar ilmu. Gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan sehingga kita mudah didoktrin tanpa harus ilmu. Sebab agama itu bisa dinalar sebagian. Memang ada hal-hal yang gaib yang tidak bisa dinalar. Tapi pada umumnya bisa diakal, dinalar. Sehingga dikatakan ad-dinul akluh gitu. Ya minimal yang
Pokok-pokok itu bisa nalar. Ya. Jadi harus belajar. Untuk mencari kebenaran itu harus belajar. Tidak bisa doktrin-doktrinan gitu saja. Ya, hanya memang dalam hal-hal yang sulit kita boleh didoktrin atau hanya percaya-percayaan. Misalnya tentang penyakit ya, mengobati penyakit. Kita sakit, kita bukan dokter. Bagaimana? Ya datang ke dokter. Jangan masih mau sekolah kedokteran dulu. Baru kita mengobati penyakit kita. Ya mati. Sebelum lulus sudah mati dulu. Nah, dalam hal-hal yang seperti itu kita boleh tanya kepada orang lain. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak tahu. Jangankan kita orang awam sana. Para ulama ketika basul masail dalam hal-hal yang bukan bidangnya itu mendatangkan pakar. Seperti umpamanya tentang kesehatan, tentang ekonomi, itu ulama mendatangkan pakar tentang teknologi. Sama saja dengan pengadilan. Hakim itu kan sudah dapat dipercaya. Sehingga keputusan hakim tidak boleh diganggu-gugat. Tapi hakim itu ketika memutuskan, kalau menyangkut bidang ilmu yang tidak dia kuasai, harus mendatangkan saksi ahli namanya. Saksi ahli itu seorang pakar ilmuwan, bukan saksi mata ya, tentang sesuatu yang tidak dikuasai oleh hakim itu. Ya, jadi ini jangankan kita orang yang awam harus tanya, tapi sedapat mungkin kita mempelajari agama, kita mempelajari kebenaran berdasarkan ilmu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Memang boleh ikut, percaya-percayaan boleh. Pertama, kalau orang yang dipercayai itu orang yang betul-betul dapat dipercaya. Ya, supaya kita tidak tersesat. Dan yang kedua, kita terpaksa begitu karena memang kita tidak bisa, tidak mampu mempelajarinya. Gitu. Nah, tapi kalau kita masih bisa, sebaiknya kita mempelajari sendiri sebaiknya. Ya. Misalnya tentang Tuhan, adanya Tuhan, esanya Tuhan, kita ini harus belajar dalil-dalil, bukti-bukti tentang itu. Sebab itu mudah, tidak harus macam-macam. Nah. Lalu kata musannif, wa qad iftaraqat, dan sungguh telah berpecah belah hadil ummah, apa ini umat, ala hadzal adadi, atas ini bilangan 70 lebih itu. Min zamanin qadim, sejak zaman yang lama. Ya. Wa tamma, dan sempurna. Sempurna atau lengkap gitu. Ma apa suatu wa'adah yang apa salah? telah menjanjikan bi dengan ma as-sadiq, siapa nabi yang benar, al-amin yang bisa dipercaya. Ya. Ala wahillah. Nabi itu bisa memberitahu sesuatu yang benar jadi kenyataan. Baik dalam Quran dan Sunnah. Ala wahyillah, atas dasar wahyu dari Allah Ta'ala. Bukan tahu sendiri. Wa tanzilihi, tanzil ya sama. Jadi wahyu yang diturunkan Allah. Jadi Nabi itu, nah jangan dikatakan dukun atau peramal, bukan. Nabi itu mengetahui barang gaib, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itu berdasarkan wahyu Allah. Bukan ramalan, meramal, bukan. Tapi orang Arab waktu itu mengatakan Nabi itu tukang sihir, tukang tenung. Karena mereka memang tidak tahu wahyu, tidak percaya wahyu. Gitu. Jadi beda. Tukang tenung, Nabi itu bukan tukang tenung. Gitu. Karena itu ketika Nabi ditanya oleh kaumnya tentang sesuatu, Nabi kalau tidak bisa kalau belum ada wahyu tidak menjawab. Banyak itu.
pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya yang tidak dijawab oleh Nabi. Karena beliau berbicara itu kalau urusan-urusan agama atau waib, apalagi waib, itu berdasarkan wahyu. Jadi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak bicara seenaknya, semau gue lah, hawa nafsu. In huwa illa wahyu, apa yang beliau sampaikan itu wahyu. Gitu. Ini kalau menyangkut agama, apalagi hal-hal yang gaib. Nah, jadi ini Nabi menyampaikan ini kepada kita bukan berhasil riset, bukan hasil baca buku. Nabi itu tidak bisa baca, tapi ini berdasarkan wahyu gitu, dari Allah. Nah, walamma su'ila, dan tatkala ditanya siapa Nabi alaihissalam, ditanya apa? Anil firqatin najih, tentang al firqati, kelompok atau golongan anak yang selamat. Manhiya, siapa dia? Dia kelompok yang selamat itu. Nah, Nabi tanya. Tadi Nabi itu kan mengatakan, umatku ini berpecah belah menjadi 73, artinya lebih banyak lah pecah. Ya. Dan semua golongan itu finnar, di neraka, artinya salah, kecuali satu yang benar. Seketika Nabi ditanya, siapa kelompok atau golongan yang selamat, kelompok yang benar itu ya Rasul? Nah, beliau menjawab, qala, bersabda siapa Nabi, allati takunu ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Al-firqah an-najiyah, kelompok atau golongan yang selamat atau yang benar, yang satu itu adalah kelompok atau golongan, ya, allati, adalah golongan yang, allati golongan yang, takunu ada apa dia golongan, allati adalah golongan yang takunu ada, ala misli, atas sesuatu ma ajaran, ya, ala misli, atas seumpamanya, atas seumpamanya atau menyamai ma ajaran, ana yang adapun saya, aku Nabi, alai berada di atas ma ajaran itu. Jadi kelompok yang benar, kelompok yang selamat adalah kelompok yang mengikuti ajaran yang saya bawa, yang sama dengan yang saya bawa. Wasabi. Nah, ini ada tambahnya ya. Jadi kelompok yang benar itu adalah kelompok yang menyamai dengan ajarannya, menyamai dengan ajaran yang saya pegang, dan ashabi, para sahabatku, dan para sahabatku. Artinya Nabi itu memberi ciri ke kelompok benar itu bukan hanya yang persis seperti Nabi, tapi juga mengikuti pendapat-pendapat para sahabat. Ya. Ma'ana al-jamu ashabi. Nah, so, para sahabat itu yang lebih tahu tentang ajaran Islam ketimbang kita, gitu. Ketimbang kita. So, sahabat itu kan bertemu Nabi sendiri, langsung tanya kalau ada hal-hal yang perlu. Tapi tentu sahabat itu bertingkat-tingkat pengetahuannya, ya sama dengan kita juga. Nah, lalu yang mewarisi ilmu sahabat itu tabi'in, kemudian diwarisi oleh tabi'in dan para ulama. Nah, karena itu ulama itu disebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, mewarisi ilmunya, ajaran-ajaran, ya. Tentu ulama yang konsekuen, konsisten. Apa selain ilmu juga amalnya, perjuangannya. Jadi mewarisi Nabi itu ilmu, amal, dan perjuangan, 3. Bukan hanya ilmu saja. Ketika orang hanya
warisi ilmunya itu bukan pewaris Nabi. Ini dulu ya. Ada orang Belanda namanya Van der Plas. Van der Plas ini oleh pemerintah penjajah Belanda waktu itu disuruh mempelajari budaya Indonesia. Maksudnya untuk mencari kelemahan bangsa Indonesia supaya mudah dikuasai. Nah, kita tahu bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu Islam, Muslim. Maka tidak boleh tidak Van der Plas ini mempelajari Islam juga. Saking tekunnya dan cerdasnya dia itu mempelajari Islam tidak tanggung-tanggung sampai hafal Quran. Dan tidak hafal saja, ngerti. Bisa memaknai Quran. Hebat. Tapi dia kan non-Muslim. Mempelajari Quran bukan untuk mencari hidayah, mencari kebenaran. Tapi belajar Quran untuk mencari kelemahan umat Islam. Akhirnya dia tetap saja tidak masuk Islam sekalipun sudah hafal Quran. Ini apa artinya? Ilmu saja tidak cukup. Jadi pewaris Nabi itu bukan hanya mewarisi ilmu. Kalau itu yang disebut pewaris Nabi, Van der Plas itu pewaris Nabi. Ya. Sekalipun ilmunya tidak sebanyak Van der Plas, ya seperti kita inilah. Ilmu kita kan tidak banyak, tapi kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan kita perjuangkan. Lah ini banyak sedikit dapat warisan, tentu sesuai dengan sebisa. Sampai di mana kita, pengetahuan kita, amal kita, perjuangan kita. Jadi warisan itu kan ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Gitu. Ya, jadi ini karena itu ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah itu sunnah Rasul, artinya kita mengikuti Rasul yang membawa Al-Quran dan menjelaskannya dengan hadis. Kemudian jamaah itu jamaahnya sahabat, gitu. Diteruskan tabiin sampai para ulama kita. Gitu. Jamaah itu orang banyak, tidak sendirian. Gitu. Nah, kalau satu orang yang nyeleneh ya tentu kita mengikuti yang banyak ijma itu. Nah, jadi sekarang istilahnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi firqah an-najiyah, firqah yang ilah wahid, yang satu, yang diharapkan itu menjadi firqah yang selamat, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Oh, jadi para orang-orang yang mengikuti Nabi, sunnah itu Nabi ya, ajaran Nabi artinya, baik Al-Quran maupun hadis. Dan jamaah, jamaah itu golongan sahabat dilanjutkan tabi'in. Sebab kalau sahabat saja tanpa melibatkan tabi'in ulama kita tidak tahu juga ya. Dalam dat. Sebab kita dapat ilmu ini termasuk ilmu agama, kita akan belajar pada guru kita belajar pada gurunya sampai kepada Nabi gitu. Tidak. Tentu ada yang penafsiran dan penafsiran itu berbeda satu sama lain. Karena itu dalam fikih kita kenal paling sedikit ada 4 mazhab, yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu 4. Yang lain apa ada? Ada. Tapi yang lengkap yang sampai kepada kita itu 4. Sebab begini, kita mengikuti mazhab itu tidak bisa separuh-separuh gitu. Harus utuh. Sama halnya dengan kita membeli produk. Misalnya mobil, sepeda motor. Nah, kita beli produk tidak bisa hanya beli mobil, beli setirnya saja, yang lain beli dari yang lain, di merek lain, terus semua mereknya berbeda. Nanti di rantep gitu ya, sudah disusun, tidak cocok.
Ya, ya orang apa? Setirnya Toyota, terus yang apa sebenarnya? Portioneringnya Chevrolet umpamanya. Lah ini ketika dipasang sering tidak cocok. Ya memang ada yang cocok, tapi sering juga tidak cocok. Itu perlunya dalam bermadzhab. Kalau kita masih bermadzhab, artinya ikut pendapat orang lain, harus konsisten. Minimal dalam satu masalah. Jangan sampai mencampur aduk sendiri. Kalau mencampur sendiri, kita hanya ambil yang enak-enak. Itu tidak boleh. Ya. Nah. Ya, jadi ini. Jadi Nabi sendiri dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat yang satu itu ma'ala alaiya mau asabi, yaitu ajaran di mana aku berada di atas ajaran itu dan para sahabatku. Artinya bukan hanya yang dilakukan Nabi, tapi dilakukan para sahabat juga sama. Itu menjadi acuan kita gitu. Jadi kalau umpamanya terawih gitu ya, terawih itu ada yang 20, ada yang 8, ada yang 36. Terus bagaimana yang benar? Ya. Sahabat melakukannya juga begitu. Ya sama benarnya. Karena ada dalil yang tegas. Sama benarnya. Lalu kalau sama benarnya, ya terserah mau ikut yang mana. Hanya kalau di kalangan kita orang NU biasanya ikut yang 20. Nah, kalau mau dipotong tinggal 8, silakan. Ya. Karena itu saudara, di masjid-masjid seperti di Jogja, karena orang di sana itu sama banyaknya Muhammadiyah dan NU, itu kadang-kadang kalau masjidnya besar, di dalam Muhammadiyah gitu. Yang di luar NU, yang luar 20. Tapi kadang-kadang bersama sholatnya. Yang NU Muhammadiyah sama-sama sholat. Muhammadiyah selesai 8, NU melanjutkan sampai 20. Boleh-boleh saja. Sebab itu sama ada dasarnya. Kalau mencari dasar yang pasti dari Nabi, sama-sama ada. Tapi mengapa kita tarawih? Karena dicontohkan oleh Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat. Tapi tentang jumlah sama-sama tidak jelas gitu. Sama-sama tidak jelas. Nah, kalau gitu ikut yang 8 aja. Ya kalau mau silakan. Ya. Tapi lebih banyak pahalanya tentu kalau kita ikut yang lebih banyak gitu. Sebab di Yaman ya, di Hadramut, itu tarawih itu kadang-kadang sampai 3 kali satu malam. Ya 20. Itu yang melakukan ulama-ulama besar di situ. Gitu. Di sini kita ribut NU dan Muhammadiyah. Gara-gara jumlah tarawih. Tidak usah ribut. Ya. Sama-sama punya dalil. Gitu. Aja kita ikut yang kita lakukan oleh ulama-ulama kita, yaitu yang 20 saja. Nah, kalau kita sholat di Masjid Muhammadiyah, ya karena memang mereka sholat 8 rakaat, ya tidak apa-apa kita ikut. Ya. Tidak terawih pun tidak apa-apa. Tapi memang tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Tapi perintah apa keutamaan qiyamul lail, sholat malam itu khususnya pada bulan Ramadan itu sangat utama dan sangat dianjurkan. Sebab bulan Ramadan ini bulan spesial. Ya. Jadi memang shoma Ramadan wa qamahu, ya, imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya. Orang yang puasa Ramadan dan melakukan qiyamul lail, qiyam pada bulan Ramadan,
tapi itu melakukannya karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail itu. Jadi saudara, tidak usah ribut-ribut. Kita ikut, kalau kita bukan mujtahid, ikut ulama kita, ulama sendiri. Dah, itu namanya jamaah. Nah, kemudian wa amaroh, dan memerintahkan atau menyuruh ya. Siapa Nabi SAW idza ikhtilafi, ketika adanya perselisihan atau perbedaan pendapat ya. Idza ikhtilafi, ketika adanya perbedaan pendapat. Nabi nyuruh kita apa? Biluzumi sawadil a'dham. Biluzumi untuk menetapi atau mengikuti ya. Untuk menetapi atau mengikuti as-sawadul a'dham. Sawadil a'dham, golongan terbesar. Golongan terbesar dari ulama ini, dari umat Islam. Wa huwa, adapun sawadil a'dham itu al-jumhuru, ialah kebanyakan ulama, wal aktsaru, dan yang terbanyak minal muslimin, dari umat Islam. Ya, sekalipun kita tidak menjamin ya bahwa banyak itu menjamin kebenaran, tapi lebih dekat kepada kebenaran biasanya. Karena itu misalnya di dalam rapat, termasuk di DPR, ketika terjadi perbedaan pendapat, tidak terjadi kesepakatan, lalu diadakan voting. Voting itu pemungutan suara. Untuk menentukan benar dan tidak melalui pemungutan suara, apa bisa? Sebetulnya benar dan tidak, benar dan salah itu bukan yang banyak atau sedikit. Sedikit bisa benar, yang banyak bisa salah. Tetapi ketika tidak jelas mana yang benar, mana yang salah, sebaiknya kita ikut yang banyak, pendapat orang yang lebih banyak. Ini namanya as-sawadil a'dham. Itu yang dimaksud jamaah itu. Alhamdulillah kita, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ya barangkali termasuk Muhammadiyah juga, ini masih termasuk as-sawadil a'dham itu. Mereka mengikuti mazhab-mazhab yang ada. Sekalipun perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Di kalangan NU saja ada 4 mazhab. Gitu. Jadi ini, ya karena itu sekali lagi, kita beragama dan mengamalkan agama itu harus dengan ilmu sedapat mungkin. Gitu. Nah, walam yazal, dan tak henti-hentinya, walam yazal, tak hentinya ahlus sunnah. Apa golongan ahlus sunnah? Berjamaah tentu. Bihamdillah, dengan memuji Allah. Minaz zamanil awal, dari zaman dulu, dari zaman awal, zaman dulu. Ilal yaumi, hingga hari ini, kata musannif. Ilal yaumi, hingga hari ini. Hum, mereka lah ahlus sunnah itu. Hum, mereka ahlus sunnah as-sawadal a'dham. As-sawadal a'dham, golongan terbanyak. Ya, jadi ahlus sunnah ini golongan terbanyak. Ada juga golongan lain seperti Syiah misalnya, tapi itu kan tidak banyak. Dan Bahaiyah, macam-macam lah, Ahmadiyah, tapi sedikit. Yang terbanyak itu ya yang, ya maaf ini, bukan kita menyombongkan diri, yang kita ikuti, golongan yang kita ikuti. Dan sekalipun di dalam golongan Ahlussunnah itu terjadi juga perbedaan pendapat, misalnya antara NU dan Muhammadiyah, itu sudah terjadi belum? Nah, wasuha dan sah hadis ya, wasuha dan sah hadis. Oh, bukan hadis, pendapat gitu, pendapat. Anu bahwasanya mereka apa, as-sawadul, mereka jumhurul muslimin atau jumhurul ulama, kebanyakan ulama itu al-firqatun najah, ialah firqah, golongan an-najah yang selamat, bifadillah,
dengan anugerah Allah. Lidzalik karena itu, karena ada sabda Nabi itu. Walimulazamatihim, dan karena menetapinya mereka sahabatul azam itu di kitab kepada Al-Quran wa sunnah. Wama, dan sesuatu karena yang ada alaihi atas ma, sesuatu artinya ajaran ya. Karena yang ada alaihi atas ma ajaran itu as-salafus soleh, pendahulu-pendahulu yang soleh. Ini perlu diadakan, diperjelas. Orang-orang terdahulu, salaf ini orang-orang terdahulu, tapi yang soleh. Tidak asal pendahulu kita ikuti, itu enggak. Ada juga pada masa Nabi ya, yang nututi Nabi tapi tidak soleh, malah memusuhi. Contohnya apa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan kenal dengan Nabi, tapi mereka kan bukan soleh, bahkan memusuhi Nabi. Tentu karena itu mengapa di sini disebutkan as-salafus soleh. Jadi mengikuti pendapat atau ajaran dari salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Minas sahabati, dari para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, ridwanullah alaihim ajmain. Ridwanullah, semoga ridha Allah alaihim tetap atas mereka ajmain semuanya. Ada hadis yang berbunyi begini. Khairul quruni qarni. Khairul quruni, sebaik-baiknya generasi umat Islam ya. Qarni adalah generasiku, kata Nabi. Jadi generasi atau masa terbaik dari kaum muslimin itu masa Nabi. Kaum muslimin, bukan manusia secara umum. Itu masa Nabi atau generasi Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Siapa? Tabi'in. Generasi Nabi itu Nabi beserta sahabat ya. Tidak sendirian Nabi itu. Jadi sunnah wal jamaah, Nabi beserta sahabat. Kemudian yang berikutnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Jadi tiga generasi ini, tiga generasi yang dianggap terbaik oleh Nabi. Karena waktu itu para kaum muslimin waktu itu betul-betul konsekuen, konsisten pada agama. Semakin lahir, semakin banyak fitnah, godaan, perselisihan dan seterusnya. Nah, ini bisa berubah. Nah, karena itu kalau kita merujuk mencari kebenaran agama, bukan kebenaran secara umum, agama maksudnya agama Islam, maka rujukannya adalah generasi pertama. Kalau tidak jelas, turun ke generasi kedua, sebab penafsiran itu ya. Tidak jelas lagi, turun ke yang ketiga. Dan sudah itu kita harus selektif ya, melihat siapa yang konsekuen, mana yang tidak. Sebab kalau hanya ilmu, banyak orang alim. Tapi yang konsekuen dengan ilmunya itu yang jarang, yang sedikit. Gitu. Jadi seperti tadi, masa Belanda banyak orang-orang Belanda yang belajar Islam bahkan, tapi niatnya tidak benar. Gitu. Karena itu belajar itu niatnya harus benar, yaitu ikhlas karena Allah, mencari hidayah Allah untuk diamalkan, bukan untuk mencari kelemahan. Nah. Wa ba'du, wallahu a'lam. Kalamu qadimul la yamallu sama tanazzaha an qawli wa fi'lihi wa bi ashtafi Bidai wa nuru dalilul liqalbi dajali ya Rabbi mati li hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maka wa ya Rabbi wafiqan
بتقواك يا الله ويا رب ارحمني بحسن خاتمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.